Halo teman-teman kreatif, kembali lagi dengan gue di channel Him Kreatif, channel yang gue buat untuk sharing berbagai macam hal yang bakal berguna buat kalian. Well guys, sebelumnya thank you banget buat kalian semua yang udah nonton konten gue yang ini. Sebelumnya gue nggak expect bakal ditonton orang sebanyak ini. Thank you tandanya misi utama gue berhasil, yaitu ngebuat teman-teman kreatif yang khususnya masih muda kayak gue mulai melek dengan yang namanya finansial. Oke, dari video gue yang ini, teman-teman mulai tahu nih how the global economy works dan gimana kondisi ekonomi global saat ini. Dan yang bisa kita lakuin sekarang untuk antisipasi skenario terburuk di tahun 2023 adalah yang pertama, jangan boros. Usahakan kelola cash flow kalian dengan lebih baik. Yang kedua, hindari hutang dan segera lunasi cicilan secepat mungkin. Karena dengan naiknya suku bunga acuan, maka bunga cicilan kalian juga akan ikut naik. Artinya, cicilan kalian akan ikut membengkak. Yang ketiga, untuk berinvestasi sebaiknya kalian alokasikan dana ke instrumen investasi yang liquid, yang mudah dicairkan. Kalian juga bisa menyimpan dana kalian di bank digital yang menghasilkan return yang cukup besar dibanding bank konvensional lainnya. Yang keempat, amankan pekerjaan kalian, karena perekonomian global nggak bisa diprediksi. Bagi para karyawan nih, sebaiknya tunda dulu keinginan untuk resign kalau belum ada pegangan penghasilan di luar pekerjaan yang sekarang. Atau kalian bisa mulai cari-cari side hustle di luar pekerjaan utama kalian. Kalian yang punya keahlian desain, musik, fotografi, kalian bisa mulai branding diri kalian. Ikut freelance dan manfaatkan sosial media untuk memperluas koneksi. Dan yang kelima, siapkan dana darurat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum punya dana darurat, kalian dari sekarang udah mulai harus aware untuk punya yang namanya dana darurat. Apa sih dana darurat itu? Dana darurat itu simpanan uang teman-teman yang bisa kalian pakai untuk menutup pengeluaran dalam periode waktu tertentu, tanpa ada pemasukan atau tanpa harus berutang saat terjadinya krisis. Berapa besar dana darurat itu depends, tergantung bagaimana kondisi dan jumlah tanggungan kalian. Patokannya bukan di berapa jumlahnya, tapi di berapa kali pengeluaran rutin kalian per bulannya. Setiap orang punya kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi untuk menghitung kebutuhan dana darurat, kalian perlu cek lagi catatan pengeluaran rutin bulanan kalian. Financial advisor biasanya ngasih 4 tips untuk menghitung dana darurat yang ideal. Yang pertama, untuk lajang, kalian bisa tabung dana darurat kalian sebanyak 3-4 kali pengeluaran rutin bulanan kalian. Dan yang kedua, untuk yang menikah tanpa mempunyai anak, kalian bisa menabung dana darurat kalian sebesar 6 kali pengeluaran rutin bulanan kalian. Dan untuk yang menikah mempunyai 1 orang anak, kalian bisa menabung dana darurat kalian sebanyak 9 kali pengeluaran rutin bulanan kalian. Dan untuk yang menikah dan mempunyai 2 orang anak, maka dana darurat yang harus kalian siapkan yaitu 12 kali pengeluaran rutin bulanan kalian. Misalkan kalian lajang dan kalian mempunyai pengeluaran rutin per bulan sebesar 4 juta. Kalian harus mempersiapkan dana 4 juta dikali 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan. Misalkan 4 juta dikali 3, berarti kalian harus menyiapkan 12 juta untuk dana darurat kalian. Asumsinya gini, kalau misalkan amit-amit terjadi yang namanya krisis ekonomi di tahun 2023 dan kalian terpaksa harus di PHK dan kalian gak punya penghasilan untuk 3-4 bulan ke depan, kalian masih bisa hidup tanpa mengurangi gaya hidup kalian sampai 3-4 bulan ke depan. Berlaku juga untuk teman-teman pengusaha dan penyedia jasa. Kalau terjadi krisis ekonomi di tahun 2023 dan kalian gak ada pemasukan sampai 3-4 bulan ke depan, kalian masih bisa bertahan hidup dengan gaya hidup kalian yang saat ini. Syukur-syukur masih bisa lebih hemat dari pengeluaran biasa kalian. Gue sendiri nyiapin dana darurat gue sebanyak 12 kali pengeluaran rutin bulanan gue. Nah, ada sedikit tips untuk kalian yang ingin membangun dana darurat kalian. Yang pertama, financial check up. Mulai cek kondisi keuangan kalian. Di sini gue bakal jelasin ke kalian 2 poin penting dari financial check up: income dan pengeluaran. Income. Kalau kalian karyawan di suatu perusahaan dengan gaji UMR, akan sulit untuk kalian bisa membangun dana darurat jika hanya mengandalkan dari gaji pokok kalian. Kalian udah harus mulai cari side hustle atau kerjaan sampingan. Di sini pentingnya gunain soft skill kalian. Branding diri kalian, misalkan kalian punya kemampuan masak, ya memasak dan jualan. Atau kalian suka fotografi, suka editing, or anything else. Mulai cari freelance untuk menambah income kalian. Yang kedua, ada pengeluaran.
Bandingin pengeluaran kalian dengan bulan-bulan sebelumnya. Mulai fokus hanya pada kebutuhan pokok kalian, dan sisanya kalian bagi ke beberapa persen untuk bayar cicilan, bagi yang punya cicilan, bayar asuransi, bayar tagihan, dan lain sebagainya. Kalian juga harus sebisa mungkin mulai tekan gaya hidup kalian untuk nggak spend uang ke sesuatu yang nggak produktif. Nah, hasil dari financial check up ini akan membantu kalian untuk melihat seberapa sehat dan kuat keuangan kalian. Yang kedua ada rencanakan bertahap. Iya, rencanakan dengan bertahap. Nggak perlu khawatir dengan jumlahnya yang hanya bertambah sedikit demi sedikit. Asal konsisten, target dana darurat yang ideal pasti akan kalian capai. Yang ketiga, pisahkan rekening. Sebaiknya rekening dana darurat dan rekening belanja harian harus dipisah, biar dana darurat nggak terganggu dan kalian bisa ngelihat dengan jelas capaian target dana darurat kalian. Kalian bisa manfaatin tabungan biasa, deposito, reksadana pasar uang, ataupun logam mulia. Yang keempat ada masukan dalam budgeting. Masukkan tabungan dana darurat dalam budgeting setiap bulan. Tentukan besaran tabungan setiap bulannya dan setorkan di awal bulan. Jika ternyata ada sisa uang belanja, ada baiknya segera alokasikan ke rekening khusus dana darurat dulu ya teman-teman. Yang kelima ada disiplin. Sekali lagi, bangun dana darurat itu nggak gampang kalau kalian nggak disiplin, dan rasanya akan sangat mustahil untuk dicapai. Apalagi dana darurat pemakaiannya nggak boleh sembarangan. Tapi disitulah inti dan fungsi dari dana darurat itu sendiri. Kalau dana darurat itu nggak terpakai, ya bagus. Berarti hidup teman-teman semuanya baik-baik aja. So, berharaplah agar dana darurat nggak bakal pernah terpakai. Penting banget buat nyiapin dana darurat dari sekarang. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalian bisa taruh dana darurat kalian ke berbagai macam instrumen investasi. Kalian juga bisa menyimpan dana darurat kalian di bank digital yang menjanjikan return yang tinggi. Contohnya, Bank Digital SeaBank. Di sini gue bakal sekalian nge-review penggunaan aplikasi Bank Digital SeaBank yang gue gunain selama 4 bulan belakangan ini. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Bank Digital SeaBank. Di sini saldo gue 45 juta sekian dan pendapatan bunga tabungan gue sebesar 393.000 sekian. Kita juga bisa cek pendapatan bunga tabungan kita di tombol ini. Kalian bisa klik simulasikan bunga tabungan. Dan di sini gue bakal simulasikan sesuai dengan jumlah tabungan gue ya teman-teman. 45 juta. Maka tiap harinya gue bakal dapat sekitar Rp7.000 dan dipotong pajak bunga sebesar Rp1.500. Dan untuk hari ke-30 gue bakal dapat sebesar Rp221.000, dipotong pajak sebesar Rp44.000. Di aplikasi SeaBank ini kita dibayar setiap harinya teman-teman. Karena gue pengen memperbesar return yang gue dapat, gue bakal coba depositin tabungan gue. Di sini kita bisa klik deposito. Kita klik buka deposito. Gua di sini pengen store sebesar 35 juta ya teman-teman. Gua pilih tidak diperpanjang. Jadi kita bisa pilih teman-teman, mau diperpanjang otomatis atau bisa manual. Setiap bulan kita deposito sendiri. Oke, di sini kita langsung setuju dengan syarat saja, buka deposito. Oke, udah berhasil. Oke, di sini kita lihat saldo tabungan gue terpotong jadi tinggal 10 jutaan dan di deposito gue ada 35 juta. Selama uang kalian ditaruh di deposito, kalian nggak bisa narik uang itu. Jadi ini yang gue bilang tadi, investasi liquid dan non-liquid. Kalau kalian simpen uang kalian di saldo tabungan, uang kalian berarti liquid, bisa dicairkan kapan aja. Kalau kalian taruh di deposito, uang kalian misalkan ditahan dulu nih 1 bulan, itu namanya investasi yang nggak liquid. Tapi nggak apa-apa, gue udah paham resikonya, jadi gue taruh dana gue di deposito untuk 1 bulan ke depan. Oke guys, gitu aja sharing dari gue untuk kita menghadapi kemungkinan krisis ekonomi di tahun 2023. Jangan lupa nonton video-video gue sebelumnya. Kalau kalian suka, bisa kalian like, share, dan komen video gue. Honestly, itu bakal jadi support banget sih buat gue. Oke guys, thank you. Ketemu lagi di next video. Bye.